Halo Diazen, bertemu lagi di konten podcast Dia Misteri. Bersama saya Ega dan kali ini saya sudah mengundang salah seorang narasumber yang sudah kalian tunggu tentunya. Siapa ayo? Angga. Oke. Halo Bro, teman-teman. silakan. Gimana? Silakan. Selamat datang. Terima kasih. Gimana nih teman-teman? Diazen, kita sapa dulu Diazen. Iya, gimana nih? Sehat-sehat selalu. Amin. Dan ya lagi sakit, mungkin terbaring sakit, semoga diberikan kesembuhan. Amin. Jadi kemarin ada yang request nih orang siapa gitu. Mungkin bisa perkenalan dulu kali. Oke, boleh. Angga ini sosok apa ya? sebenarnya? Sosok gaib apakah? Iya, silakan. Ya teman-teman, kenalin nama saya Angra dari Kristal Angra. Ini kan aku udah berapa kali juga ya kesini ya. Nah, sudah ini mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa nih terus kesini terus tiap bulan nih ya? Untuk memenuhi rasa haus kalian nih. Contohnya yang mau jadi dukun ya kan? Ya. Butuh pengetahuan buat Anda dan pasien-pasien Anda itu. Makanya saya diundang ke sini terus ya. Terima kasih teman-teman. Undang terus. Ada yang dipromoin nggak websitenya apa gitu? Di bawah sini ya. Itu. Ya, nanti kita kasih di bawah lah. Oke, di sini ya. Oke, ada beberapa video yang kita buat dengan si Angra ini, kita sebutnya. Kalau kalian penasaran dengan konten-konten Dia Misteri yang collab sama Angga, kalian bisa cek linknya ada di sono. Nanti klik aja dan kalian ikuti karena pembahasannya pasti akan seru-seru. Oke, di malam hari ini kita kembali ke set yang seperti ini. Setelah sebelumnya kita pindah karena ada renovasi. Oke, kita kali ini membahas tentang mata batin. Mantap. Wah. Gimana itu? Ya, mata batin ini salah satu topik yang banyak dipertanyakan juga sih oleh teman-teman yang udah masuk ke DM kita. Kita akan langsung bahas apa itu mata batin, manfaatnya apa, terus bahayanya kalau kita buka mata batin itu seperti apa, dan orang-orang yang memiliki kelebihan melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat itu biasanya karena apa? Apakah bisa dibuka sendiri atau terbuka secara alami? Yap. Kita akan langsung bahas. Sebelumnya kita masuk ke bagian paling penting nih. Wele. Dengerin baik-baik. Membahas tentang mata batin, kita perlu tahu dulu mata batin itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau untuk mata batin itu sendiri sebenarnya melihat sesuatu yang gaib menggunakan batin yang kemudian diolah sama visual otak. Oke. Nah, tapi ada juga satu jenis penglihatan gaib lagi, namanya mata ketiga. Berarti beda nih ya? Beda, mata batin sama mata ketiga beda. Nah, kalau mata ketiga ini dia bisa melihat dengan mata secara langsung. Minusnya dia tidak bisa melihat jarak jauh. Misalkan via foto, menerawang via foto, via video dia nggak bisa. Oke. Terus melihat secara langsung pun biasanya dia cuma bisa melihat dimensi makhluk gaib yang alamnya deket-deket aja sama kita. Contohnya kayak jin-jinan lah, segala macam jin-jinan. Terus ada kayak korban kecelakaan, misalkan atau ya paling kuntilanak, genderuwo, pocong dan ya hantu-hantu begitulah, penunggu rumah, hal-hal yang gitu. Itu tapi, mata ketiga ya? Itu mata ketiga. Tapi dia bisa ngeliat dengan mata secara langsung. Nah, kalau mata batin dia tidak terikat jarak sama waktu biasanya, apalagi yang semakin pro ya. Kalau yang pro itu misalkan dia niat pengen menerawang tempat ini 1000 tahun lalu gitu. Bisa. Nah, itu bisa. Terus misalkan dia niat pengen melihat gaib melalui foto atau melalui video, itu bisa. Jadi dia tidak terikat sama ruang sama waktu. Nah, cuma itu butuh latihan lebih dalam. Pernah kan lihat acara-acara kayak di TV itu gini, Mas, mata ketiganya saya buka ya, diselet gini tiba-tiba bisa ngeliat jin, bisa ngeliat kuntilanak, terus orangnya kebingungan gitu. Nah itu mata ketiga. Kalau mata batin dia nggak sesimpel itu, dia butuh latihan lagi. Memang agak lebih panjang latihannya kalau mata batin itu. Berarti secara tingkatan itu mata ketiga, habis itu baru lebih dalam lagi mata batin. Beda jenis sih. Beda ya. Bedanya tuh gini.
Kalau mata batin itu kita lebih, jadi energi kita deteksi kemudian sama batin kita, terus diterjemahkan sama otak menjadi visual-visual tertentu, entah itu makhluknya nanti apa, jenis energinya seperti apa. Karena kalau mata batin, misalkan dia ngelihat, oh di sini tuh ada makhluk gaib, itu dia bisa mendeskripsikan mulai dari makhluk gaibnya apa, jenis energinya seperti apa, biasanya sifat energinya nih nanti bisa buat apa nih, apa buat rezeki, apakah dia jaga tempat ataukah buat kerejekian, dia lebih detail dia. Tapi kalau mata ketiga dia cuma lihat wujud aja, kayak aku ngeliat kamu kasar, misalkan kayak aku ngeliat kamu misalkan orang tidak dikenal gitu ya, aku tahu oh ini ada orang, tapi kamu tuh orangnya baik apa jahat, kamu tuh kamu mau apa ke sini, nah itu kamu bingung di situnya karena nggak bisa membaca. Nah, berarti ini ya lebih ke pendalamannya lebih detail dia. Terus mata batin ini dia tidak terikat sama satu dimensi yang paling dekat sama kita aja. Tergantung keahlian orangnya juga. Semakin dia latih, semakin dia sering latihan, entah melalui meditasi atau dia bisa juga lewat agama, misalkan dia mau wirid-wirid atau gimana lah. Itu bisa sampai ngelihat nanti malaikat itu kayak gimana. Dia layernya terus. Tapi biasanya orang-orang yang menggunakan mata batin itu tuh nanti gini, semakin dia tahu, dia semakin merasa tidak tahu gitu loh. Karena alam gaib itu kan kayak kamu buka pintu satu gini, kamu masih ngeliat berapa pintu lagi. Nah, sedangkan mata ketiga, ya kamu tahu cuma ada satu dimensi manusia dan satu dimensi ini. Yang lain satu layer ya. Satu layer. Nah, kalau mata batin itu mulai dari layernya dimensi, layernya langit, itu kan lapis-lapisan tuh. Itu kadang-kadang orang kebingungan. Jadi gini, kalau orang punya mata batin ya, mata batinnya kebuka, itu sudah pasti dia punya mata ketiga. Dia juga bisa ngelihat dengan mata ketiga. Dan sedangkan orang mata ketiga belum tentu melihat dengan mata batin, betul nggak? Enggak. Beda lagi. Ini berbeda memang, dua bener-bener berbeda. Memang bener-bener berbeda. Kalau orang yang punya mata batin, terus dia punya mata ketiga juga, itu mendistract banget itu mata ketiganya, ganggu. Nah, sedangkan kalau kamu sudah terbiasa menggunakan mata batin, batinmu tuh akan mendeteksi ngikutin arah matamu. Jadi ini anggaplah ini matamu, ini batin nih. Kamu noleh ke sana, dia udah otomatis ngikutin. Matamu memang nggak lihat, tapi batin sama di visual otakmu tuh kelihatan. Gitu. Oke. Tinggal kamu niatin aja mau layer yang mana, apa mau di tempat ini, apa mau di tempat ini 500 tahun lalu, apa mau gimana gitu. Oke, ini menarik. Kalau misalkan mata batin itu adalah sesuatu yang dirasakan kemudian divisualkan ke otak, ada kemungkinan nggak dua orang yang punya mata batin punya penglihatan yang berbeda? Ya, ada. Ada kemungkinan gitu ya? Secara bentuk. Nah, karena nanti gini, jadi di mata batin itu ada kita tuh kenalnya kosa gambar. Kosa gambar ini gini, semakin kaya bukan imajinasi ya, semakin kaya visualmu. Kamu pernah lihat ini, pernah lihat apa, bahkan kamu cuma nonton film fantasi misalkan, semakin banyak kosa gambar di otakmu, semakin detail juga otakmu bisa menerjemahkan apa yang dideteksi sama batinmu. Contoh, dua orang berbeda nih kayak kamu bilang tadi, nerawang meja ini misalkan, kamu ngelihatnya naga, aku ngelihatnya macan nih. Mata batin itu ciri khasnya yang dia lihat tuh esensinya. Kita berdua sama-sama ngelihat esensinya ini proteksi. Cuma bagaimana kemudian otak visual kita mendeskripsikan si proteksi ini sebagai itu tergantung dari kosa gambarnya dia masing-masing. Nah, makanya ada orang yang semakin pro itu biasanya semakin detail memang. Makanya kalau orang ngerti konsepnya mata batin, nggak bakal gampang nyalah-nyalahin kayak wah ini bohong nih, masa ini isinya naga dibilang isinya macan. Sebenarnya enggak, bener. Kalau coba tanya gini, ini meja fungsinya apa? Wah, ini sama-sama pasti jawabnya. Proteksi, energinya kayak gimana? Sama-sama jawabnya, kasar gitu. Cuma kenapa kamu ngelihatnya naga, aku ngelihatnya karena preferensi. Bagi otakku, proteksi itu deket sama macan misalnya. Bagi otakmu, proteksi itu deket sama naga. Akhirnya terlihatnya seperti itu. Menurut preferensi orang masing-masing berarti. Ini kalau penjelasan secara awamnya itu seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri mata ketiga atau mata batin? Aku lebih mata batin. Mata batin berarti ya. Berarti tidak melihat yang kasar. Bisa juga. Ya, cuman lebih pakai mata batin untuk mengenali energinya lebih seperti apa gitu ya. Nah, ini menarik. Ada banyak literatur ya, atau aku baca-baca juga di internet gitu. Mata ketiga itu ada di sini, sedangkan mata batin itu di sini. Betul nggak?
Oh enggak, kalau itu beda anu lagi. Jadi istilah mata ketiga di sini di ajna, ini sebutannya ajna ya. Ajna, itu ya. titik cakra, itu beda lagi sama mata ketiga secara fungsi sama mata ketiga secara titik itu berbeda memang. Oh beda. Berarti kalau yang digambarkan kayak apa Dragon Ball Tenshinhan gitu kan di sini. Ya itu ajnanya terbuka. Yeah. Itu kan sebenarnya kalau itu tuh simbolnya amigdala. Amigdala tuh di tengah otak kita tuh. Itu membantu juga cara kita mengolah gambar yang diterima sama batin. Apakah mata ketiga itu menggunakan batin juga? Iya, karena rasa kan. Itu alam gaib itu kan dunianya rasa. Sama-sama cuma ya bedanya itu cara kerja toolnya ini tadi. Cuman orang penggambarannya lebih sering mata ketiga di sini gitu kan. Ya. Mata yang kedua di sini, berarti yang ketiga di mana? Tapi emang benar, mata ketiga secara cakra emang di sini. Memang di cakra ya. Cakra. Oke. Kalau mata batin ya orang paling ya batin lah ya di sini gitu ya. Oke. Nah, ya. Pertanyaan selanjutnya. Mata batin bawaan lahir itu ada nggak sih? Jadi kayak orang itu dari awal dia lahir emang bawaannya mata batin udah kebuka gitu. Itu benar? Ada banyak. Lumayan banyak sih, meskipun tidak ini aja, kadang-kadang orang tuanya kan juga nggak paham karena rata-rata semua anak kecil bisa ngeliat hal gaib. Ya. Karena gini, susunan logika di dalam otaknya dia belum membatasi apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin bagi batinnya anak itu. Oke, paham. Ngerti kan? Paham. Nah, itu yang bikin semua anak kecil bisa. Jadi anak kecil itu dia kalau namanya dia yakin, kalau kita kan udah gede gini, aku yakin kita pasti bisa kayak gini. Tapi jangan-jangan nanti ada tapi nanti. Nah, itu kita sudah ketutup sama logika. Bukan berarti logika itu tidak bagus. Logika itu justru bagus untuk remnya kita. Tapi dalam konteks supranatural, logika itu kadang-kadang mengganggu karena logika itu nutupin alam bawah sadar yang harusnya kita tuh peka. Kita tuh udah ngerasa di situ kayaknya ada sesuatu, tapi kok nggak mungkin lah. Ini kan masjid misalkan, atau ini kan rumah ibadah. Padahal bener ada. Tapi kalau apakah ada bawaan lahir? Ada. Semua anak kecil yang normal itu bisa melihat makhluk gaib. Oke. Kemudian banyak juga anak kecil yang saat gede mata batinnya ketutup tuh. Jadi ada yang pas kecil bisa, habis itu pas SMP atau SD kelas berapa, habis itu udah nggak bisa lihat lagi. Nah itu banyak sekali kejadian kayak gitu. Itu kenapa? Ya itu tadi. Kalau secara naturalnya, ketika anak itu semakin besar, dia belajar, kamu jangan naik ke atas meja, nanti kamu jatuh. Oke. Nah, kamu jangan ini, nanti begini. Dia sudah mulai dipenuhin sama logika. Akhirnya alam bawah sadar itu memilih, kan kita itu, diri manusia itu kan survival kan. Ketika anak ini tumbuh, logika itu jadi lebih penting daripada kepekaan batin itu tadi. Karena kalau kamu mau selamat ya kamu nyebrang, lihat kanan kiri, logik lah, logik. Karena survival itu ketutup, itu secara natural. Tapi ada juga loh. Tapi gini, secara natural itu biasa ketutupnya pas masih balita, di bawah 5 tahun. Atau mentok-mentok 5 tahun lah, TK tuh udah mulai ketutup. Oh gitu, karena udah mulai ngerti bener salah mungkin ya. Tapi ada juga yang dia bisa survive tuh. Bisa survive sampai SMP baru ketutup gitu. Nah, tapi kalau sudah SMP itu misalkan orang tuanya udah menganggap kayak, wah ini anak ini takutnya ada kelainan apa sampai mengganggu hidupnya dia. Nah, itu biasanya orang tuanya pasti ngubungin orang yang ngerti apa untuk ditutup aja gitu. Iya, tutup aja lah, kayaknya ini mengganggu buat dia gitu. Tapi ada juga yang dibiarin, macam-macam juga orang tuanya. Oke. Anyway, kalau dengar suara anjing, emang anjing tetangga ini lagi nyalak ya. Jadi sorry kalau ada noise suara anjing. Nah, sebenarnya itu werewolf aja. ini ada werewolf di belakang. Ada werewolf. Oke. Berarti kalau misalkan ada mata batin yang dari lahir, ada juga dong berarti mata batin yang sengaja dibuka. Ada. Memang ada. Berarti bisa. Orang normal kayak aku misalkan, habis itu buka mata batinku gitu. Bisa berarti? Iya, bisa. Even itu mata ketiga juga ya? Mata ketiga beda lagi. Jadi kalau mata ketiga itu ada beberapa, malah sebagian besar praktisi yang nyebutnya itu mata jin kalau mata ketiga itu. Kadang-kadang ini ditempelin jin gitu di matanya. Jadi dia melihat menggunakan matanya si jin ini. Oke. Gitu. Itu cara paling simpelnya untuk mata ketiga tadi, mata jin. Dia punya jin atau kodam atau apa dimasukin ke matanya, bisa ngelihat, tapi yang dia bisa lihat hanya
ya yang sebangsanya aja kayak jin melihat itu. jin. Ya. Iya, oke. Nah kalau mata batin ya. Kalau mata batin itu kita jadi gini. Kenapa anak kecil waktu masih kecil bisa ngelihat? Karena bukan berarti hatinya lebih bersih daripada kita yang sudah besar ya itu benar juga. Tapi cakranya lebih bersih. Oke. Nah cakranya ini kalau kita semakin hidup di bumi ini kan kita kadang-kadang terpapar teman kita curhat, kena energi negatif, makan sembarangan, kena penyakit apa, akhirnya cakra kita tuh cenderung kotor. Nah, kalau cakra itu dibersihkan, ya bisa orang peka lagi seperti dulu. Tapi ya itu tadi kalau mata batin perlu latihan. Oke. Pasti tahap awalnya tuh aku kok feelingku di sini ada ini ya, feelingku di sini ada ini, feeling aja. Karena otaknya belum terbiasa untuk menerjemahkan apa itu. Oke. Nah itu yang kalau dibimbing itu apa? Misalkan aku nggak ngerti mas, yang jelas di sini tuh ada sesuatu. Nah biasanya gitu. Dia nggak tahu bentuknya gimana, tapi coba cowok apa cewek? Kayaknya cewek mas. Tahu dari mana kamu itu cewek kalau kamu nggak tahu bentuknya apa? Nah iya. Nah karena batin tuh aslinya peka banget yo. Cuma nah itu yang biasanya perlu dibimbing lanjutan supaya dia lebih bisa memilah gitu. Karena salah-salah nanti ilusi. Udah bener di situ ada makhluknya, tapi kemudian dia kayak udahlah tebak apa ya, ilusi gitu loh. Di situ ada naga yo. Gitu. Nah, kan masuk RSJ lagi kayak pasienmu itu. Oke. Aku menarik. Aku salah satu fans dari Nyai ya, Citra Prima. Salah satu fans. Ya aku ngefans juga tuh sama Citra Prima tuh. Ya kan? Pernah ketemu tuh kalau jalan-jalan tuh di Wisma Tumapel tuh. Nah, ada filmnya dia yang membahas tentang mata batin. Kalau nggak salah pemerannya ada Jessica Mila. Di situ Jessica Mila karena awalnya skeptis, habis itu dibuka lah mata batinnya masih Nyai ini si Citra Prima. Nah, ada beberapa ritual yang memang dipakai sama si Nyanyah ini ya. Dan katanya itu ritualnya beneran memang ada spellingnya, ada kayak mantranya gitu di film itu benar-benar ditunjukin mantranya gimana. Nah itu seketika si Jessica Mila itu dalam waktu sehari atau 2 hari bisa ngelihat. Sesimpel itukah gitu atau memang sebenarnya nggak bisa dalam satu ritual aja, harus ada beberapa tahap gitu? Sebenarnya gini, kayak orang bikin logo lah. Kalau kamu udah belajar itu lama, semua simple ya logo itu. Oke. Nah, tapi untuk bisa mencapai titik simple seperti itu kan butuh waktu lama. Makanya kayak aku juga misalkan kemarin teman-teman ada buka mata batin itu biasanya 15 menit kan. Ini kok cepet gitu. Untuk kita bisa membuat satu metode yang itu jadi 15 menit, itu butuh waktu berapa lama? Nah, itunya yang lama. Tergantung praktisinya. Tapi kalau untuk jadi gini, kebanyakan praktisi itu kalau untuk orang awam, mata ketiga sama mata batin itu disamain aja. Karena kalau kita mau pisah kayak gini, kalau ini kan mumpung konten edukasi, jadi kita enak nih bisa detailing nih. Tapi kalau untuk konsumsi publik seperti kebutuhan film, kebutuhan konten-konten di TV seperti yang acara-acara misteri yang ada orang random di kuburan, dibukain mata batinnya biar dia tobat apa ngelihat hantu gitu ya. Itu rata-rata mata ketiga. Karena tidak ada kepentingan untuk konten ya. Tidak ada kepentingan misalkan, Yok, kamu mata batinmu aku buka, kamu bisa lihat jodohnya orang ini siapa. Kepentingannya apa? Benar. Kamu bisa lihat jalur rezekinya tuh bagaimana. Kamu bisa lihat ya gitu-gitu kan, dia tidak ada kepentingannya. Itu bisa? Ya pada level tertentu bisa. Pada level tertentu tuh bisa sampai jodohnya yang terdekat di mana lokasinya kayak gitu-gitu. Nah, kamu pernah nggak buka mata batin seseorang? Ratusan kali. Gini, itu kan ketemu tadi ketika buka mata batin, itu kan ada step-stepnya ya. Maksudnya kayak harus dilatih lagi si orangnya dibimbing. Setelahnya kan ada. Yang lebih rumit itu ngelatihnya. Karena kita harus nyusun logikanya lagi kan. Jadi ketika logika itu perlu, sangat-sangat perlu. Tapi ketika kamu pengen menerawang suatu tempat, kamu jangan limit itu. Jangan limit, enggak mungkin ada yang bentuknya kayak gini. Karena ketika kamu nerawang suatu dimensi itu enggak sesederhana kuntilanak itu rambutnya panjang, bajunya putih. Enggak sesederhana itu. Bahkan kampung-kampungnya kayak kampung-kampungnya naga, itu yang aku pernah cerita, dia punya tugu di kampungnya itu. Bentuknya palu, tapi palu ini kalau kena angin bisa bunyi. Serandom itu, Yok. Jadi betul-betul limitnya tuh jangan ada. Tapi jangan sampai bablas juga. Ya nanti batinnya bisa feeling lah.
Itu kalau bisa ini feeling. ilusi. Ini gitu. ilusi ya Pak ya. Oke. Pernah nggak kamu buka mata batin seorang nih, seseorang? Ini aku menganggap kamu sudah praktisi yang expert banget ya, buka mata batin orang, habis itu melatih, mengasah dia, habis itu ternyata dia gagal. I mean dia nggak bisa seleluasa itu membuka mata batinnya. Pernah nggak? Minimal bisa lihat. Jadi minimal tuh bisa ngelihat. Karena nanti tahapan selanjutnya bisa mencium, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa jarak jauh apa kalau bisa ngelihat aja rata-rata udah bisa jarak jauh, udah bisa semua kok. Itu udah paling basic yang tidak mungkin tidak bisa itu. Nah, cuma ini kebanyakan itu orang beda-beda. Ada orang yang dia bisa langsung yang halus, ada yang harus dipancing dulu. Sama misalkan yang kasar-kasar gitu ya. Ini meja ini misalkan kita ada makhluk gaibnya, misalkan kalau kayak di jenis-jenis spirit ya, jenis-jenis spirit yang itu lebih halus lagi daripada jin. Itu misalkan jenis-jenis kayak kilin atau kudanya Cina itu misalkan, kilin. Oke. Editor nanti tolong. Nih. Kilin misalkan, contoh. Misalkan, wah nggak ngerti mas, aku tahu ini ada, jenis energinya seperti ini, fungsinya untuk ini, tapi aku nggak tahu ini makhluknya apa. Oke. Pancing dulu pakai genderuwo. Di meja ini ada genderuwo nih, begitu dia, wah ini genderuwo mas. Apa kebetulan pancingnya pakai kuntilanak nih, wah ini kuntilanak mas. Wah, berarti dia yang kasar-kasar sudah oke nih. Nah tinggal dilatih yang kasar-kasar supaya nanti lama-lama kan itu pembiasaan sebenarnya. Jadi indra batin itu sebenarnya kayak otot. Kalau semakin kamu sering latih, semakin dia gede dia. Makanya kalau indra batin itu semakin peka. Begitu. Tapi ya semakin kamu kayak orang gila, nanti ngomongmu udah mulai biasanya udah mulai random tuh gitu tuh. Lihat gini, oh udah lama mati nih gitu. Tersinggung orang. Enggak, kita nggak sampai ke sana. Enggak sampai, enggak. Tapi itu bagian mata batin juga. Gitu ya. Pada titik yang tertentu sudah next lah ya. level. Kalau misalkan kita mau buka mata batin cuman lewat internet, kita baca-baca cara membuka mata batin, kita misalkan lagi googling, itu bisa nggak sih? Susah. Susah Karena gini, kenapa kalau orang lain yang cleansing, maksudnya praktisi apapun lah yang dirasa mumpuni, misalkan untuk kamu mata batin kan aku butuh cleansing atau pembersihan cakra dulu. Nah kalau kamu mau bersihin cakramu sendiri, kamu harus atur pola makanmu, istirahatmu yang bener, rajin olahraga, jangan berpikir negatif, jangan suka denger curhatan temen karena itu berbagi energi negatif ke kita. Jangan, pokoknya puasa aja lah udah hidupmu. Kayak biksu tuh. Kalau kayak biksu bisa. Nggak bisa. Sadar, apa-apa sedikit fokus nafas, sadar. Supaya cakramu itu mulai ada 7 nih. 7 yang mayor sama berapa belas atau berapa puluh yang minor. Itu supaya bersih tuh. Susah sih karena lama. Teman-teman di sini kalau misalnya curhat BPJS ke saya, curhat keuangan tipis-tipis ke saya. Pantasan yoga nggak peka ya. Makanya agak susah ya. Susah. Nah, ini ada beberapa cerita juga, pengalaman beberapa orang ya. Ada seseorang gitu ya, habis kesurupan. Awalnya dia nggak bisa ngelihat apapun, nggak bisa merasakan apapun, tapi setelah kesurupan, somehow dia bisa lebih peka sampai dia bisa ngelihat sesuatu yang nggak nampak. Ini penjelasannya seperti apa? Apakah emang bener ada kayak gitu? Ada. Jadi gini, waktu kerasukannya itu terlalu melekat si makhluk gaib ini, kita tuh kan jasad kita ini kan istilahnya kayak vessel aja, kayak media lah, yang kebetulan roh kita ditunjuk untuk menghidupi si jasad ini. Nah, ketika ada makhluk lain masuk, dia nempel sampai ke cakra-cakranya, begitu ditarik, kotoran cakranya keikut semua ketarik. Apa enggak peka ya? Pasti peka. Jadi karena kayak cleansing gitu ya, yang kayak tadi kamu bilang ya. Itu berarti kalau bisa sampai kayak gitu, itu berarti makhluk yang masuk ini cocok banget sama dia. Maksudnya bonding banget gitu loh. Karena begitu ditarik, karena jarang loh ya makhluk gaib masuk ke tubuh manusia. Biasanya makhluk gaib masuk ke tubuh manusia ya, dia cuma mendiami titik-titik tertentu aja. Tapi kalau sampai untuk ke cakra langsung itu, berarti bonding ini, istilahnya cocok banget. Jadi begitu dia ditarik, terlalu bersih nariknya gitu. Oke. Gitu. Berarti ada ya? Ada, memang dan bisa. Penjelasannya seperti itu. Karena cara kamu buka mata batin juga gitu. Bedanya kalau mata batin ya, kotorannya aja yang ditarik nih. Nah itu, kayak gitu. Oke.
Jadi kalau mata batin setelah orang ngebuka gitu ya, mungkin orang sosokan kayak misalkan aku deh, aku bukan mata batinku dong, udah kamu pakai ritual segala macam, and then aku diasah lah ya, diasah bisa kan ya? Bisa. Kayak yang ditemenin di apa gitu sampai aku akhirnya bisa, tapi aku capek gitu ngelihat hal-hal kayak gitu. Bisa nggak sih ditutup lagi gitu? Mata batin tuh bedanya sama mata ketiga gitu. Kalau mata ketiga sekali kamu ngelihat gini, udah kamu ngelihat aja udah seumur hidupmu. Oh iya? Ya. Kalau mata ketiga kayak misalkan aku lagi ngobrol sama kamu, ya aku nggak usah ngelihat apa-apa. Aku fokus ke kamu aja, bisa. Kalau aku pengen lihat alam yang layar keberapa, ya, diniatin aja. Termasuk kayak misalkan di tempat ini ada apa ya, tinggal diniatin baru. Jadi dia nggak apa ya, tidak semengganggu yang kamu bayangkan. Oh gitu. Karena kalau mata ketiga itu baru ganggu karena langsung mata langsung. Pakai batin soalnya. Mata langsung. Tapi kalau mata batin, kamu fokus semakin jelas. Kalau kamu nggak ngurusin, kamu nggak fokus, ya biasa-biasa aja. Tahu tapi biasa-biasa aja. Tidak sampai ke distract gitu. Kamu naik motor, mau di tengah jalan tuh ada pocong juga, kamu cuek aja. Oke, mungkin karena nggak dirasa itu tadi ya? Tergantung aktivasinya. Jadi tergantung kamu lagi pengen apa enggak. Itu kalau mata batin ya? Iya, dia lebih fleksibel sih. Makanya orang-orang banyak, apalagi praktisi ya, yang serius, itu kebanyakan tuh mata batin karena ya enak, nggak ganggu kamu. Berarti yang mata ketiga itu yang ganggu ya? Paling yang ganggu nanti negative thinkingnya. Karena kamu semakin peka, jadi kamu ke tempat apa sedikit, wah di sini ada nih. Bawanya suuzon aja gitu, kayak gitu ya. Tapi bedanya suuzonnya orang yang tidak peka dan suuzonnya orang peka itu beda. Begitu suuzonnya tuh ya beneran ada gitu. Cuma dia bisa memilih untuk aku tidak mau tahu. Gitu. Aku tidak mau tahu. Udah. Tapi tahu itu ada. Berarti kesimpulannya mata batin bisa ditutup, bisa. Tinggal mata batin dan mata ketiga bisa ditutup. Oh bisa. Kalau mata apalagi mata batin gampang. Mata batin tinggal nggak usah dirasain aja udah gitu kan, tinggal nggak usah fokus aja udah gitu. Oh bukan ditutup kayak gitu. Kalau kayak gitu kan tetap ada mata batin bisa dipakai. Maksudnya betul-betul disegel, ditutup, nggak peka sama sekali secara supernatural. Itu bisa memang. Ya ada beberapa cakra yang nanti disegel gitu loh, cakra tubuh manusia yang sebenarnya itu nggak bagus sih, karena kita itu kan sebenarnya roh kan. Kita tuh makhluk gaib yang lagi belajar jadi makhluk fisik. Base-nya kita tuh makhluk gaib yo. Kita tuh roh ya. Nah, kalau kita kayak disegel kayak gitu, itu kayak memang ini menurutku pribadi ya, orang beda-beda pendapat. Boleh beda ya, boleh beda. Tapi kalau menurutku pribadi itu kayak menentang bawaan, istilah menentang rahmat kita aja gitu loh. Kita kan bawaannya makhluk supernatural, makhluk multidimensi kan. Yang kebetulan ada fisiknya aja. Iya, kebetulan lagi diajarin cara hidup fisik gitu. Oke. Nah, sebenarnya manfaat dari mata batin itu apa sih? Kan ada banyak orang yang, oke lah kita bicara mayoritas orang itu nggak punya mata batin gitu ya. Tapi ada orang juga yang mata batinnya kebuka. Nah itu sebenarnya manfaatnya apa sih untuk kehidupan kita? Kehidupan secara fisik aja ya, manfaat untuk kehidupan. Kehidupan sehari-hari. Kalau aku pribadi sama beberapa teman-teman itu manfaatnya buat kita negosiasi apa segala macam gitu. Negosiasi. Kamu ngeliat orang tuh, kamu tahu auranya gini nih, auranya lagi kayak gini, moodnya berarti kayak gini. Jadi kalau aku mau mulai pembicaraan sama dia, aku nanti masuknya dari sini. Nah, kayak gitu. Jadi mata batin bisa sejauh itu juga ya? Oke. Aura kan termasuk standar lah ya, kan banyak orang bisa ngeliat auranya orang lain kan. Itu juga mata batin juga termasuk? Itu termasuk mata batin. Ada mata ketiga juga bisa lihat aura. Oh bisa ya? Intinya kepekaan astral lah sebut aja seperti itu. Itu sebenarnya manfaatnya untuk kayak gitu. Terus misalkan misalkan nih tiba-tiba sakit-sakitan, apakah aku disantet ataukah itu cuma aku negatif thinking aja? Oke. Ya klarifikasinya pakai di terawang itu tadi. Karena jangan sampai, karena kadang-kadang gitu orang-orang ini ketika orang tidak peka tapi dia percaya gaib itu ada. Begitu dia tiba-tiba sakit, tiba-tiba kenapa-kenapa yang tanpa alasan yang jelas, yang pertama kali disalahin, ini jangan-jangan ada orang nggak suka sama aku. Padahal kan belum tentu kayak gitu. Bisa aja kamu pola makan habis buka pintu misalkan gini, kena bakteri-bakteri, pegang hidung, tiba-tiba sakit. Nah itu. Ya manfaatnya biar nggak ilusi aja sih. Iya, oke. Nah, bahaya dari orang membuka mata batin itu sebenarnya kan apa ya? Bahayanya kan pasti semua itu ada plus minusnya ya. Iya. Nah, bahaya bagi orang yang mata batinnya kebuka itu apa? Jadi gini, kalau orang bisa melihat makhluk gaib,
makhluk gaib itu tahu bahwa orang ini bisa melihat dia. Nah, aku mau nanya itu, tapi nanti, tapi sekalian lah. Itu termasuknya bukan bahaya sih, sebenarnya itu konsekuensi lah, karena kadang-kadang dampaknya positif, kadang-kadang dampaknya negatif. Oke. Tapi kalau negatif tuh misalkan gini, ini makhluk gaib, dia tahu kita nggak sengaja nih habis ngelihat dia, oh ya udah kita tinggal. Dia tahu kita bisa ngelihat dia. Nah kadang-kadang dia tuh ada keperluan-keperluan gitu loh ya, keperluan-keperluan yang kayak, aku ikut kamu ya, atau ayo aku minta doanya supaya gini-gini, atau hal-hal random yang kayak pengemis gitu loh ya, pengemis random yang, tapi kalau pengemis kan jelas kasih 500 udah nih kelar. Nah kalau makhluk gaib tuh motifnya dia beda-beda. Ada juga yang dia diem-diem ikut pulang ke rumah, deketin keluarga kita yang tidak peka. Beda seperti kita, misalkan kita peka nih, kita punya keluarga yang tidak peka, deketin terus energinya diserap. Cuma tujuannya apa kayak gitu? Kan bisa orang random, kan gitu kita mikirnya. Ya enggak, ya pengen aja gitu. Nah kadang-kadang motif-motif seperti itu loh yang tidak ada alasan secara jelas gitu mereka. Di prompterku ini ada pertanyaan juga sebenarnya tadi, tapi sudah dibahas ya. Oh, makhluk-makhluk gaib itu sadar nggak sih kalau kita itu bisa ngelihat gitu? Itu tadi pertanyaanku, tadi udah dijawab ya. Sadar berarti mereka. Termasuk kalau kita nerawang, misalkan nih, ini ada foto, ini ada rumahku angker nggak ya? Dicek. Ada makhluk gaibnya nih di rumah sini. Kita ngelihat, kita terawang ke sana. Itu makhluk gaibnya tahu, sedang diterawang dari jauh tahu. Oh iya. Karena mata batin itu ketika kamu menerawang jarak jauh, itu kayak roh manusia nih. Bagian rohmu tuh kayak kamu ambil sedikit, kamu kirimkan ke sana, gitu. Seperti itu dia. Jadi presensimu tuh ada di sana. Secara energi tuh presensimu ada di sana. Nah, itu yang bisa bikin mereka tahu, oh ini lagi nerawang aku. Bahkan manusia yang punya ilmu juga bisa gitu. Oh, ini si ini lagi nerawang aku sekarang. Itu bisa kayak gitu. Oh, di titik tertentu ya orang bisa. Titik-titik ya, itu nanti udah karena roh manusia itu termasuk yang halus. Oke. Kecuali korban kecelakaan ya, karena sebagian besar itu jin nyamar jadi jadi ya jin nyamar pun tetaplah jin lah gitu. Oke. Saatnya kita menjawab pertanyaan dari Diazen yang udah ngirim kita di Instagram ya. Kita tadi buka semacam Q&A gitu di story Diadona. Dan kita bacain pertanyaan pertama dari si Potrilotus. Kalau buka mata batin apakah bisa langsung kebuka? Dan apakah bisa langsung ngelihat entitas atau makhluk gaib langsung gitu? Tergantung dulu nih, mata batin apa mata ketiga nih. Kalau yang mata ketiga, dijelasin dua-duanya aja ya. Kalau yang mata ketiga, ya bisa langsung. Bisa. Kalau yang mata batin, sebagian besar bisa langsung. Untuk ngelihat wujudnya ya, menggunakan batin. Tapi kadang-kadang ada juga memang dasarnya orang yang sangat-sangat tidak peka. Itu biasanya setidak-tidaknya dia sudah tahu di situ ada sesuatu. Seperti yang tadi udah dijelasin. Ya, tadi udah dijelasin di awal kayak gitu. Pertanyaan kedua dari Narawa Barda. Ada berapa level agar dapat melihat makhluk astral secara langsung? Makhluk astral tergantung dulu mau layar yang mana. Karena kalau misalkan yang kasar-kasar, ya langsung aja gitu. Dia begitu habis pembukaan mata batin mata ketiga ya, itu kecenderungannya yang kasar-kasar udah sangat bisa lah. Sangat bisa lah. Yang kasar. Tapi gaib itu yaitu berlapis-lapis kan. Makhluk alamnya juga berlapis-lapis. Jadi bisa melihat genderuwo, belum tentu bisa melihat naga. Kalau bisa ngelihat naga, sudah pasti bisa lihat genderuwo. Karena dia kasar. Jadi semakin jangkauannya orang ini bisa melihat yang halus banget. Dari halus banget ke kasar itu pasti kelihatan. Nah, itu tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Valencia AA_. Bagaimana caranya agar membuka mata batin itu bisa instan gitu, bisa langsung melihat spirit gitu. Spirit ya, ini spirit berarti the next layer berarti ya kalau spirit ya. Jadi dia makhluk gaib non jin ya. Nah, kalau bisa langsung instan lihat spirit ya. Sebenarnya mata batin bisa, tapi ya gitu kalau memang dia sudah ada bakat bisa. Karena bakat ini mempercepat banget memang ya. Karena kalau dari orang awam, anggaplah orang awam tidak berbakat gitu ya. Susah kalau ke spirit. Biasanya butuh seminggu atau beberapa hari atau sampai semingguan lah. Tergantung orangnya juga ya. Tergantung kalau dia rajin, misalkan kayak dia sering latihan kayak
Mas ini bener nggak ini Mas? Tolong cross checkin, Mas ini aku lagi pengen lihat ini nih. Ini dia latih terus sendirian di rumah atau dia chat sama siapa yang bimbing itu bisa. Tapi kalau mata ketiga tidak bisa. Mata ketiga tidak bisa. Nggak bisa. Karena hanya kasar aja. Ya. Dan spirit itu di next layer ya kan? Iya, itu biasa sebutan kita. Meskipun jin juga salah satu jenis spirit, tapi jin ini kan spesies dia. Nah, banyak spesies-spesies lain yang non jin. Oke, ini pertanyaan keempat dari Willy FRNH. Bahas lebih jauh tentang clairsentience dan claircognition, aplikasinya dalam sehari-hari. Ini apa ini? Nah, jadi gini, orang-orang taunya sebutannya indera keenam misalkan. Orang-orang taunya indera keenam itu kan cuma melihat hal yang astral. Aslinya sama seperti di dunia fisik, kita punya 5 indera. Di alam gaib pun kita punya banyak indera. Punya 5 juga. Jadi sebenarnya indera itu kalau bisa ya ada 12 mungkin ya. Indera 12 gitu. Kalau indera keenam kan cuma melihat saja biasanya. Jadi claircognizance itu tadi, itu dia yang kepekaan batin. Kepekaan batin tuh empat. Jadi gini, misalkan kamu melihat orang, kamu tahu apa yang dia merasakan. Itu kayak gitu kepekaan. Jadi sama-sama menggunakan batin, cuma ini lebih kayak kolbu ke kolbu gitu loh. Jadi empatinya tuh mirip sama clair empat. Ada lagi tuh clair empat. Itu kamu ngelihat binatang aja, kamu bisa tahu dia ini lagi sedih, dia ini lagi apa. Perasaannya. Makhluk apapun yang kamu lihat, kamu bisa tahu perasaannya. Itu clair empat. Atau claircognizance ini, kurang lebih mereka. Nah, sedangkan kayak clairsentience itu merasakan energi dari tubuh fisik. Contoh Mau dipraktekkan? Bawa batu nih. Boleh. Jadi contohnya gini. Ini aku jelasin dulu aja lah. Habis itu baru kalau mau main-main ya. Jadi gini. Misalkan ada 2 di meja nih, kamu ngerasain udara di atasnya meja ini nggak ada apa-apa nih. Terus tiba-tiba tanganmu kamu arahkan ke pohon nih misalkan. Kok kayak cerket gitu. Nah, jadi fisikmu tuh sepeka batinmu. Kamu bisa merasakan apa yang sentuhan-sentuhan gaib itu bisa kerasa. Tapi bedanya ini gelombang energi yang kamu rasain. Makanya kadang-kadang kamu pernah lihat beberapa praktisi yang terlepas dari gimmick ataupun tidak gimmick, yang ceritanya mau narik barang nih atau mau narik pusaka nih, pasti dia gini dulu kan. Secara teori itu sudah benar memang. Jadi dia tuh deteksi aja kayak ini energinya pohon kayak gini, tapi di sini kok kayaknya ada anget ya misalkan, atau dingin atau apa, beda-beda tergantung apa yang kamu deteksiin. Diikutin sampai ke satu titik, ada apa nih di sini nih. Terus pusaka gitu. Itu berlaku juga untuk makhluk gaib. Misalkan kamu habis buka mata batin nih, meskipun istilahnya mata batin, tapi kan itu cakra secara keseluruhan. Kamu terbuka untuk melakukan ini semua, mulai dari clair empat, claircognizance, clairsentience, apa segala macam itu tadi. Banyak berarti ya? Banyak banget. Nah, tapi misalkan kamu matamu ini tidak peka, setidaknya coba kamu tanganmu kamu gini. Karena kadang-kadang orang yang matanya tidak peka, tubuhnya tuh peka. Jadi dia di kebangunan, ke rumahnya sendiri apa gimana, atau dia matanya dipejemin terus dia kayak gini. Kok di pojokan sini kayak ada anget-anget ya, kayak udaranya kayak anget gitu. Ya itu yang disebut dengan clairsentience. Even itu orang yang nggak peka sekalipun, misalkan dicoba. Kamu merasa dirimu peka nggak? Kita main-main nih. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa sih. Nah, kalau main-main tuh gini. Nah, ini kebetulan aku bawa batu nih. Nah, ini coba aku isi sesuatu. Terus kamu rasain bedanya udara di atasnya batu ini sama sekelilingnya sama meja energinya meja ini. Gitu. Oke. Tangan kanan kiri? Bebas. Terserah. Tangan pekamu juga lebih baik kalau tangan peka. Ya, kanan. Nih. Nah, kamu bedakan udara yang di atasnya ini sama udara sekitarnya. Mana dulu, yang ini apa yang serah, kamu langsung pindah-pindah gini juga apa dirasain gini. Nah, fokus ke telapak tangannya aja. Kalau mau kelihatan bedanya tuh ya, gini. Biasanya nih kecenderungan udara itu lebih padat, atau dia kayak ada. Aku saja kayak cek
itu loh, apa sih? Ada listrik statis apalah begitu. Coba kayak tinggiin lagi tangannya di atasnya gitu. Ada nggak? Deskripsikan yuk, deskripsikan. Iya. Kok kayak ada yang niup ya? Kayak udaranya lebih padat kan dia. Iya. Ya itu clairsentience itu. Enggak, aku ngerasa kayak ada yang, kalian ngerti ada sesuatu yang nempel gitu di sini. Cuman aku nggak mungkin karena aku nggak peka juga ya. Jadi aku ngerasa Kayak lebih padat gitu. Iya betul, ada sesuatu mungkin seukuran spidol yang agak gede gitu ya. Mungkin seukuran segini itu yang nempel di sini gitu. Ada kayak tek. Jadi kenapa tadi aku bilang ada sesuatu yang kayak niup, sebenarnya kayak bukan niup ya. Ini masih ada ya bisa? Iya. Bukan ke niup sih, lebih ke ya padat sih. Ya ada sesuatu yang Kayak ada sesuatunya gitu. Iya, jadi kayak kalian itu kayak ini kosong, ini di sini kosong. Abis itu kalian di sini ada barang. Nah, gini nih. Ada sesuatu yang Coba, ada yang mau coba enggak? Oh, iya, Nah, coba sini. kamu harus ngerasain. Sini. Kasih yang kenceng. Dipindah enggak apa-apa? Enggak apa-apa, pindah aja. Nah, jadi rasakan. Jadi kamu fokus telapak tanganmu terserahkan ke kiri. Sini. Bedakan udara di atasnya si vessel atau batu ini sama udaranya meja ini sekitar. Di gini kan ya. Ya. Ini nggak gimmick ya? Ini nggak gimmick, serius. Kurang dekat. Kadang-kadang ada yang enaknya lebih tinggi. Iya anjir. Kaget aku. Serius, sumpah serius, beneran. Kayak gimana? Jelasin. Bener. Gimana? Apa yang dikatakan Mas tadi, kalau misalnya dari padat, iya karena pas kita di sini tuh kayak ya enteng-enteng aja gitu. Udah itu kayak enteng semua, tapi pas udah masuk sini tuh kan di sini kan. Itu kayak beda, yang jelas beda. Kayak ada lorongnya gini ya. Itu yang gue bilang. Yang jelas padat. Kayak ada sesuatu yang agak tinggi gitu, kayak udah gitu loh. Itu energinya apa kan tahu? Apa? Kuntilanak. Anjir. Hafalin ya. Jadi aku sampai rumah nanti pejem terus gini. Apa? Siapa tahu ada kuntilanak ini. Parah, thank you. Kamu mau tahu enggak energi yang diproduksi sama badan manusia? Apa? Coba tanganmu gini. Oke. Nih ya. Tak keluar energi dari ujung-ujung jariku nih. Oke. Ya. Kalau rasa bilang rasa, kalau enggak udah bilang. Iya, Mungkin oke. aku yang kurang Aku fokus. nggak gimmick juga. Oke. Ada enggak? Kok nyetrum? Ya itu energi. Semua manusia ngeluarin energi. Antara kamu bisa memfokuskan itu apa? Coba tangan kirimu. Kok nyetrum? Ini enggak Nggak semoga itu ya? Enggak. Aku capek tahan nafasnya loh. Karena tahan nafas terus difokusin energinya terus di serut gitu kayak air gitu. Iya, ini serius. Aku nggak bohong. Oh coba. Ini kayak tertek. Serius sumpah, aku nggak bohong. Ini nggak ada gimmick, oke? Ini nggak ada gimmick. Sofi mau coba? Enggak. Boleh. Di sini. Serah, sebelah sini boleh. Ini kasih tahu yang di tanganku barusan nih. Jangan-jangan yang ini kayaknya. Kayak Kok? Itu kan otomatis kan. Nah, jadi gini. Kamu fokus ke tanganmu ya. dapat? Oke. Tar. Dikumpul-kumpulin dulu. Oke. Cari. Ada sih kayak tingling gitu nggak sih? Iya, kayak tek. Ya. Tapi sangat soft gitu rasanya. Soft, tapi kerasa ya? Iya, ada rasa. Kerasa, Iya. bener.
Kayak listrik statis dia kan soft juga. Ya itu listriknya tubuh manusia. Thank you Sob. Bener. Nah, itulah berarti sebenarnya semua manusia itu pada dasarnya dia tuh sudah punya tuh kayak clairsentience, kepekaan yang tadi apa terhadap sentuhan. Cuma ini kan sesuatu yang kita enhance ya. Jadi kamu nggak akan menemukan hal kayak gini secara natural, ada tapi jarang. Okay. Jadi memang sengaja kita perkuat supaya orang yang tidak peka pun dia tetap berasa. Oke. Nah itu ya kayak gitu lah, modifan. Yang Kunti mau dibawa, ada yang mau bawa? Oke, barusan telah terjadi sebuah reka adegan lah ya. Reka adegan. Sebuah percobaan dan ternyata ya aku cukup takjub dengan hasilnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Keberapa lupa? Ada pertanyaan dari Adiwi Yoga. Ini orang selalu nanya nih. Thank you buat Adiwi Yoga yang emang kayaknya penonton setia Dia Misteri ini. Thank you bro. Apakah ada indera ketujuh? Nah ini pertanyaan agak lucu ya, tapi ya menarik untuk ditanyain. Ada nggak? Sebenarnya kalau kayak yang kita habis bahas tadi, kalau ternyata indera itu ada beberapa belas, ya jelas pasti ada. Ada. Yang barusan aja lah. Misalkan indera ke-6 itu clairvoyance, melihat dengan mata. Oke. Terus nanti ada lagi lanjutannya merasakan secara fisik. Lanjutannya lagi clair 4, merasakan perasaannya. Banyak memang. Berarti yang kamu tunjukkan ke kita itu indera ketujuh tuh, merasakan dari fisik. Bisa sebenarnya secara tidak ada urutannya. Nggak ada urutannya. Tidak ada urutannya. Okay. Sebutan indera ke-6 itu kan cuma ada di Indo. Apa ya? Orang nyebut itu karena taunya indera manusia cuma 5. Sebenarnya lebih tepat ya. Ini menurutku lebih tepat kalau disebutnya ada indera fisik dan indera astral. Ada indera batin dan indera fisik. Jadi dibagi. Oke, gitu. Ada indera Bukman dan indera Biro. Iya, ada juga. Lesmana ada. Banyak indera-indera. Oke, ini pertanyaan dari Heavy Rotation. Namanya Heavy lucu. Rotation. Iya benar, nih namanya Heavy Rotation. Oke. Waduh, Instagram Anda lucu sekali. Semoga selucu orangnya. Indera ke-6 ada penjelasan medis atau psikisnya nggak ya? Apa cuman ngada-ngada aja? Ini orang-orang skeptis nih kayaknya. Nggak masalah. Sebenarnya penjelasannya tuh bukan lebih ke medis sih. Lebih ke fisika biasanya. Lebih ke fisika. Terus kalau yang di psikologi itu lebih ke parapsikolog biasanya. Karena kalau parapsikolog itu dia mengurangi fungsi otak. Maksudnya lebih fokus ke fungsi alam bawah sadar. Biasanya. Itulah kenapa biasanya orang yang kesadaran otaknya menurun, kepekaan batinnya meningkat. Contohnya orang sakit. Orang sakit itu kan nggak pikir, nggak apa, tapi dia lebih peka. Orang mau mati. Ya, itu memang gitu. Semakin menurun kemampuan daya logika kita dalam konteks kesadaran ya, menurun, alam bawah sadar yang naik. Itu kalau dari parapsikologi. Alam bawah sadar itu ya itulah kenapa disebut parapsikologi, karena dia sisi lainnya dari sisi metafisikanya dari psikolog gitu. Kalau fisika sendiri ya jelas ada, karena gelombang, manusia mengeluarkan gelombang, otak mengeluarkan gelombang, semua mengeluarkan gelombang. Sinyal HP itu contohnya. Nah, itu. Ya benar. Tidak terlihat, tapi ada dan bisa terdeteksi. Tapi ada gitu. Iya, memang ada alam energi, termasuk orang-orang yang bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Jadi ada penjelasan ininya juga ya, ada juga ya. Pertanyaan berikutnya dari Monar.Shell. Apakah indera ke-6 bisa dipelajari dan dimiliki orang biasa, dan gimana caranya? Ini udah kita bahas ya tadi. Udah di pertanyaan di awal udah dibahas nih. Udah dibahas ya, nonton. Assalamualaikum dari Dani Gibran. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apakah indera ke-6 manusia bisa terbuka sendiri dengan amalan ilmu? Ya kalau sudah ada amalan ilmu berarti belajar dong hitungannya, bukan terbuka sendiri. Kalau terbuka sendiri itu gini, kita lagi nonton TV tiba-tiba bisa terawangan tuh. Nah itu terbuka sendiri. Tapi kalau sudah ada amalan-amalan atau ilmu gitu, emang ya itu berarti namanya belajar. Bisa tergantung ini ilmunya apa, amalannya apa, ya tergantung. Berarti sebenarnya bisa. Bisa. Begitu ya Bro Dani. Ini pertanyaan berikutnya dari Psychonautic.s. Psychonautic, Apa bank visual di otak kita mempengaruhi penglihatan kita secara astral? Iya kayaknya ya.
Bank visual. Apa? Apakah bank visual di otak? Oh, bank visual ini maksudnya kosa gambar. Iya, tadi mungkin ya. Iya, yang kita bahas di awal tadi. Apakah oh iya, bank visual yang ada di otak kita ini mempengaruhi penglihatan kita secara astral? Iya. Betul ya? Iya. mempengaruhi di detailingnya. Oke. Kadang-kadang orang yang tidak pernah ngelihat leak misalkan, dia peka, dia bisa terawangan, tapi misalkan kayak aku punya teman orang-orang di Amerika gitu. Konsep makhluk gaib seperti yang di Indonesia itu berbeda. Kayak contohnya yang lokal lah ya, seperti leak gitu. Dia tahu, ini ada makhluk gaib seperti ini segala macam, tapi dia biasa menggambarkan tuh secara wujud ya. Dia menggambarnya bukan seperti leak. Dia cuma tahu, ini taringnya besar. Monster gitu ya. Seperti monster nih, apa nih? Apakah golem, apa ogre, apa gimana? Dia beda. Tapi kalau bagi orang yang pernah lihat leak, tahu oh ini leak gitu. Jadi pengaruh banget kosa gambar itu terhadap ya praktisi-praktisi lah. Kemampuan mata batin. Betul. Jadi begitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ansor ZM. Lebih baik mana indera keenam terbuka dengan sendirinya atau dibukakan oleh orang lain? Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Sama-sama. Efek akhirnya kan sama-sama aja. Bisa ngelihat juga ya kan. Intinya sama aja sih sebenarnya. Cuma kalau dibukain sama orang lain ya berarti kita tidak perlu capek-capek ritual. Gitu kan, kalau mau buka secara natural ya harus ada bakat. Kalau tidak berbakat ya harus mau ritual sendiri. Ya seperti itu. Ini pertanyaannya kurang lebih sudah sama dan sudah mirip-mirip ya. Ditanyakan tadi sama aku juga di awal-awal di prompter, di manual prompterku. Ini mungkin ada pertanyaan dari kru. Siapa yang mau tanya? Noval, ini kameramen satu yang selalu nanya. Emang orang ini kepo dan pengen jadi dukun. Memang. Seminggu lagi udah nggak kerja di sini ya. Seminggu lagi dia udah tiba-tiba ada padepokan. Padepokan apa gitu nanti kan. Silakan Noval. Kan tadi kayak dijelasin kan. Kayak mata batin ada yang bakat, ada yang bukan. Yeah. Kalau nggak tahu ya, kayak aku kadang tuh ngerasa bisa ngerasain ini dan kadang itu juga kegambar visualnya di otak. Nah, terus hubungannya sama cakra tadi. Karena kan harus bersih. Ya. Itu gimana kalau bakat, apa emang tetap harus bersih? Sebenarnya secara defaultnya harus bersih. Cuma biasanya kalau bakat itu cakra ini kan ada 7 ya. Ketika yang lainnya kotor, misalkan ada yang crown cakra, ini berhubungan dengan spiritualitas seseorang nih, tentang dia dan keilahian lah, atau higher self biasanya. Nah, yang bikin orang bawaan atau gampang peka itu yang ajna ini, yang kamu bilang mata ketiga tadi itu. Selama ajna ini bersih, sebenarnya memungkinkan aja, tapi tidak bisa detailing, tidak bisa detail. Dia tahu oh ini ada ini, tapi tidak sedetail dan tidak sekompleks apa yang diketahui sama orang yang secara cakra bersih gitu ya. Dan cakra bersih itu tidak ada hubungannya dengan apakah orang ini berdosa atau tidak. Kan orang kebanyakan tuh kayak gitu. Cakra bersih itu ada orang-orang yang baik gitu. Nah, enggak juga ya. Beda-beda. Kamu rajin mandi nih. Apakah kamu orang yang baik? Kan enggak juga, karena bedanya cakra ini anggap aja tubuh halus ya. Badan halus kita, jasad ini badan kasar kita. Bedanya cuma satu kelihatan, satu tidak. Itu aja bedanya. Tapi apakah kebersihannya ini menjamin? Beda sama kebersihan hati loh ya. Kalau kebersihan hati kan kata sifat dia. Jadi sebenarnya apakah mungkin ada penjahat, misalkan kayak super villain gitu, suka nyantetin orang, tapi cakranya bersih? Oh, sangat-sangat mungkin. Karena kalau kita bahas yang murni supranatural, dosa sama pahala itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Beda sama misalkan orang-orang yang belajar di misalkan padepokan berbasis agama atau apa, yang dimana ilmu-ilmunya itu ada dakwahnya lah istilahnya. Makanya kalau kamu dapat ilmu dari sana, biasanya dibilangin, ini kalau nanti kamu nyuri, ilmumu hilang. Nanti kalau kamu sengaja di lock gitu, nanti kalau kamu lihat yang kotor-kotor nih, nanti mata batinmu ketutup. Nah, sengaja dibuat seperti itu karena pembersih. Ilmu itu tujuannya untuk dakwah bagi si pemilik padepokan atau apapun lah ini yang. Jadi itu kan dia sudah gabungan supranatural sama spiritual ya. Tapi kalau kamu murni supranatural, tidak ada hubungannya antara dosa, pahala sama kepekaanmu atau kekuatanmu, enggak ada. Kamu bisa jadi orang sangat-sangat jahat,
dan sangat-sangat kuat, itu bisa. Koruptor aja mandi tetap jahat. Wak, koruptor. Iya ya, bisa gitu ya. Ya memang ada hubungannya. Iya kan, emang gak ada hubungannya. Iya. Terus karena kalau tadi kan bahasanya bisa hilang ya, nggak mata batin itu ya? Enggak, ketutup. Oh ketutup. Gimana? Kan kayak dari dulu kayak nggak tahu gitu. Berawal dari nggak tahu, akhirnya terus nggak cari tahu, akhirnya oh iya lebih buka dan kayak gini. Iya. Itu berarti apa emang faktornya apa yang membuat dia nggak ketutup? Ya latihan. Sebenarnya kalau secara disengaja ya latihan itu yang bikin nggak ketutup. Tapi kalau secara tidak sengaja berarti kamu tuh kan ada orang yang dia logis banget, yang skeptis banget lah. Oh itu pasti udah jelas pasti orangnya nggak peka. Karena memang ada pengaruhnya antara kelogikaan dengan kepekaan alam bawah sadar atau kepekaan batin itu memang ada hubungannya. Okay. Nah, berarti kamu orangnya lebih open aja. Secara bawaan sifatnya lebih open. Logis, tapi kalau sekiranya yang sama hal-hal yang sifatnya supernatural, masih kayak membuka kemungkinan lah gitu. Nah, itu biasanya cenderung memang lebih gampang. Kayak gitu. Tapi itu apa karena emang ada dari yang kita bahas dulu, kodam? Kalau mata batin tuh sama sekali tidak ada hubungannya sama kodam. Itu benar-benar manusia. Beda sama mata ketiga, yang ku bilang mata jin tadi, yang ditempel. Jadi si kodam ini memang dia menghuni ajna kita misalkan, sehingga kita bisa melihat makhluk gaib, tapi cuma yang di frekuensinya dia aja. Itu mata ketiga biasanya, bukan batin. Kalau mata batin itu ketika kita tuh bahas cakra, itu tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa. Dia bisa membooster cakra kita, tapi kalau untuk bisa mengalter cakranya itu nggak bisa. Itu murni badan manusia, itu murni manusia itu sendiri yang punya gitu. Kayak gitu. Terus banyak. Boleh. Banyak kali pertanyaan kau ya. Karena berlanjut Mas. Sambil nyatet dia, abis ini bikin silabus. Jadi bulan depan aku sini udah bawaan beberapa SKS ya. Kan aku dulu pernah waktu kayak minum waktu mabuk, itu pernah kayak lihat temenku ini apa ya jatuhnya kalau sekarang mungkin istilahnya karena aku udah tahu kayak penerawangan gitu, jadi kayak tahu dia misalnya, oh ini mamamu ini lagi banget kamu, terus padahal mamanya di Aceh gitu ya. Dan sama satu lagi kayak karakter dia itu lagi bingung dengan karirnya dia, dan dia itu jawab benar-benar gitu. Itu faktornya kenapa? Kalau padahal lagi mabuk nih kan nggak sadar secara otak. Seperti yang aku udah jelasin pas ada yang nanya tadi, menurunnya kesadaran otak manusia itu berarti ada kepekaan lain yang dinaikkan. Memang begitu, memang tubuhnya manusia cara kerjanya kayak gitu. Aku juga nggak tahu, memang dari lahir di setting seperti itu semua manusia. Ketika kepekaan logika atau kepekaan otak itu menurun, alam bawah sadarnya naik. Nah disitulah yang nanti peka, empati, apa semua. Intinya kalau kamu kehilangan kesadaranmu, kamu akan jadi dirimu yang sesungguhnya gitu loh. Dalam artian gini, kalau kita masih full logis, kita kan masih ada jaim. Wah jangan ngomong sembarangan, nanti orangnya tersinggung. Masih ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Tapi ketika itu hilang, yang muncul adalah apa yang kamu tahu murni-murni aja gitu. Ya memang bisa kayak gitu. Orang mabuk apa. Aku tuh dulu pernah tahu ya, beberapa praktisi di salah satu kota di Indonesia ini, dalam ritual-ritualnya tuh mereka tuh pakai LSD. LSD itu kayak semacam narkotika, obat-obatan terlarang lah, LSD. Itu untuk ngeboost supaya dia cepat, supaya gelombang otaknya ini cepat ke titik trance. Jadi pekanya tuh luar biasa peka. Ngelihat orang gini udah tahu mau mulai dari apa aja, kamu belum ngomong dia udah ini lagi ada masalah ini gitu. Tapi ya sekali lagi itu narkotika, jauhi, jangan. Cara untuk mencapai titik yang sama secara legal, alkohol. Nggak legal. Tapi lama kan, harus berapa shot dulu tuh. Nah, jangan lah ya. Jangan. Tapi memang ada gitu. Dan itu tidak cuma di Indonesia ya. Ternyata di luar negeri pun supaya cepat, apalagi misalkan itu jadi pekerjaan daily-nya mereka. Gimana setiap hari mereka langsung tamu datang ketemu orang terus dengan berbagai permasalahan. Biasa mereka pakai LSD itu langsung trance, langsung ini langsung cepet dia. Tapi bahaya juga ya. Bahaya, tapi ya selain ketangkap polisi juga untuk kesehatan kurang bagus ya. Namanya itu kan bisa nerawang tapi tubuhnya cetek. Waduh. Oke. Thank you.
Oke, Diazen. Jadi seperti itulah obrolan kita malam ini dengan Anggarara, atau kita bisa sebut Angga atau Angra atau apapun lah. Apapun lah. Thank you. Cuma mau ngingetin bahwa yang kita dengarkan yang kita dengarkan dari tadi ini adalah sebuah edukasi ya, bahwa mata batin sama mata ketiga itu berbeda gitu, dan cara-cara untuk mendapatkannya juga bermacam-macam. Jadi untuk kalian yang udah diberi kemampuan untuk itu, ya dipergunakan dengan baik aja lah gitu ya. Mungkin mau ngingetin juga buat para penonton Dia Misteri yang sampai detik ini nontonin ini, thank you banget udah stay. Tapi kalau nggak subscribe itu kurang ajar. Ya kan? Iya. Harus subrek dong. Harus subscribe. Ya, Tombol subscribe-nya di sini nih, oke? Di sini. Karena kita tiap bulan pasti ada konten edukasi supernaturalnya ya. Betul. Nah, kalau kalian mau membahas apa nih kira-kira yang seru buat bulan depan, tinggalin komen kalian di bawah. Ya. Push like dulu ya, jangan lupa. Like-nya yang banyak, komen habis itu. Kasih masukan, siapa tahu kita jadi ide juga kan? Ya benar. Kita mau bahas apa nih di bulan depan? Karena kita akan rutin tiap bulan dengan si manusia ini. Dan tadi sudah mencoba untuk merasakan energi dan ternyata lucu. Iya, rasanya lucu, soft ternyata banget. lucu. Oke, kalau gitu sekali lagi thank you buat kalian yang udah stay sampai sejauh ini. Udah berapa lama ini video kayaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di podcast Dia Misteri berikutnya. Bro, thank you. Thank you. Sampai jumpa bulan depan. Siap. Akhir kata, jangan lupa subscribe. Yoi. See ya.